Klub baru Robert Rene Albert, McClough ikut. Tanda-tanda calon pelatih Persib yang baru. PSSI hukum 5 wasit. Serta beberapa berita dari klub Liga 1 dan Timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hasport Lovers, inilah Rio Hasport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hasport selengkapnya. Meskipun telah secara resmi diumumkan ke publik jika pelatih Robert Rene Albert telah berpisah dengan Persib, namun ternyata Rene Albert masih berada di Persib. Disinyalir masih ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan Persib dengan Robert Rene Albert. Bahkan kabarnya di laga melawan PSIS pada Sabtu nanti, Rene Albert pun akan tetap ada di bench Persib. Lalu, benarkah ini semua? Kita lihat nanti ya saat Persib jumpa PSIS Semarang Sabtu ini. Sementara itu, usai dilepas Persib, kabarnya ada beberapa klub di Liga 1 yang tertarik menggunakan jasa pelatih asal Belanda ini. Di antaranya adalah Persis Solo, Persita Tangerang, Barito Putra, dan Arema FC, serta PSIS Semarang. Persis Solo tertarik mendapatkan atau mendatangkan Rene Albert untuk menggantikan posisi Jackson F. Thiago yang kabarnya akan dipecat. Sementara Persita Tangerang membutuhkan Rene Albert untuk menggantikan Alfredo Vera untuk sementara waktu ya, karena Vera akan ambil kursus kepelatihan UEFA Pro. Barito Putra tertarik mendatangkan Rene Albert untuk menggantikan Dejan Antonik yang kabarnya pun akan pulang dulu ke negaranya untuk sementara waktu. Sementara Arema kabarnya ingin mengulang kejayaan bersama Robert Rene Albert seperti di 2010 silam. Sementara untuk PSIS Semarang kabarnya tertarik untuk mendatangkan Robert Rene Albert untuk memuluskan langkah PSIS datangkan McClough yang memang sudah lama diincar oleh PSIS Semarang. Jadi jika Robert Rene Albert ke PSIS, otomatis Klok pun akan ikut Robert Rene Albert ke PSIS. Nah, kita akan tunggu nih kemana menir Belanda ini akan berlabuh ya. Sementara itu, jelang menghadapi PSIS Semarang Sabtu nanti, Persib Bandung dipastikan kedatangan atau ketambahan satu pemain baru. Ia adalah sang kapten Victor Igbonepo yang telah pulih dan sudah bisa bergabung dengan skuad yang lain. Hal ini terlihat di sesi latihan hari Kamis 11 Agustus lalu. Hal ini tentu kabar gembira ya buat Persib. Pasalnya sejauh ini lini belakang Persib cukup rapuh. Terbukti 9 gol sudah bersarang di gawang Persib. Nah, di sisi lain, kepergian Robert Rene Albert dari Persib ini justru disambut sukacita oleh striker Persib David Da Silva. DDS yang sangat terpukul atas kekalahan Persib oleh Borneo FC hingga menangis di kamar mandi, merasa yakin Persib bisa bangkit di laga selanjutnya. Ia mengatakan tak peduli siapa pelatih Persib selanjutnya, yang penting pelatih ini mampu berikan taktik yang lebih baik untuk Persib. Saya tak ada komentar soal pelatih, siapapun pelatihnya saya tak peduli. Saya hanya ingin Persib bermain lebih bagus lagi di pertandingan selanjutnya. Semoga pelatih baru nanti bisa berikan taktik yang jitu, ujar David Da Silva. Dan tentu saja yang paling senang melihat Rene Albert out ya tentu saja Boyan Malisic ya. Bahkan usai Rene Albert out,
Boyan langsung unggah instastory yang mengungkapkan kesenangannya atau kegembiraannya dengan dilengserkannya Rene Albert ini. Memang Boyan Malisic adalah salah satu pemain Persib yang paling benci pada Robert Rene Albert. Boyan menganggap Rene Albert lah yang menghancurkan karirnya di sepak bola. Untung Omid Nazari dulu keburu kabur ya, kalau enggak bisa hancur juga karirnya di Persib oleh Robert Rene Albert. Emang nih yang satu ini cetak bintang nggak bisa, hancurin bintang paling bisa. Peace ah. Memang hingga sejauh ini Persib Bandung belum umumkan pelatih barunya. Namun menurut Komisaris PT PBB Haji Umum Muhtar, bos utama Persib yakni Glenn Sugita mengaku uang tak jadi masalah. Biarpun pelatih ini mahal harganya, tapi jika bisa bawa prestasi bagi Persib, silahkan ambil. Pak Glenn udah ngomong sama saya, uang nggak jadi masalah, nggak jadi soal, berapapun akan dikeluarkan sama Pak Glenn. Biarpun pelatih ini mahal, tapi kalau bagus dan dia bisa bawa prestasi buat Persib, kita boleh ambil, ujar Umum Muhtar. Dari sederet nama pelatih yang mencuat, memang sejauh ini ada 3 nama yang paling kuat untuk jadi calon pelatih Persib yang baru. Ya, 3 nama ini yang dipilih oleh para bobotoh dan disebut peluangnya paling tinggi untuk jadi pelatih Persib. Mereka adalah Luis Mia, Paul Munster, dan Benjamin Mora. Kalau kami boleh menebak ya, tebakan kami sih mungkin ini ya paling besar peluangnya itu adalah Benjamin Mora. Kenapa saya bilang begitu? Ada beberapa faktor. Faktor pertama yakni berdasarkan ucapan Komisaris PT PBB Haji Umum Muhtar yang mengatakan pelatih baru ini bisa saja belum pernah melatih di Indonesia dan Benjamin Mora termasuk dalam kriteria ini. Faktor kedua adalah Benjamin Mora ternyata pernah melamar untuk jadi pelatih Bali United. Namun kala itu Bali United malah memilih Stefano Cugura. Jadi bisa saja Benjamin Mora menerima tawaran Persib Bandung dengan alasan akan buktikan atau ingin buktikan kepada Bali United bahwa dialah yang lebih baik ketimbang dari Stefano Cugura. Tapi ya kita nggak tahu. Dari Persebaya, usai ribuan bonek berunjuk rasa di depan kantor Indosiar di Surabaya, PT LIB akhirnya mengabulkan keinginan bonek, yakni mulai dari pekan keempat hingga selanjutnya Persebaya tak akan mendapat jatah main malam. Menurut Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita, seluruh jadwal pertandingan Persebaya akan dirubah dan dipastikan Persebaya paling malam main adalah pukul 18.30. Kalau kayak gitu sih ya mending semua klub yang nggak mau main malam demo aja Indosiar biar nggak ada yang main pukul 20.30 lagi. Kecuali Bali United kali ya, kan kabarnya Bali United nggak masalah main jam berapapun. Ini artinya Bali United nggak kasihan sama supporter, apalagi supporter yang kayak ibu-ibu dan anak-anak itu loh. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat kan sama aja pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Apa nggak nyiksa penonton tuh namanya? Komite Disiplin PSSI kabarnya menonaktifkan 3 wasit dan 2 asisten wasit hingga 3 bulan atau istilahnya diskors. Namun Komdis PSSI tak menyebutkan siapa saja para wasit dan asisten wasit ini. Menurut Ketua Komdis PSSI Erwin Tobing, 5 perangkat pertandingan ini dinilai buruk dalam memimpin Liga 1 di 3 laga awal. Ya kalau Komdis PSSI nggak mau nyebutin siapa saja mereka, namanya nggak fair itu sih. Sebutin dong orangnya, biar netizen juga tahu siapa aja wasit dan asistennya yang berbuat curang ini. Ini mah malah ditutupin, sama aja bohong. Gimik ini mah kayaknya.
Dari Timnas Indonesia, usai Timnas U16 lolos ke final AFF U16, Ketua Umum PSSI Iwan Bule mengangkat Kapten Timnas U16 Iqbal Gwijangge sebagai anak angkat. Iwan Bule mengatakan Iqbal adalah salah satu calon bintang masa depan Indonesia dan akan memantau dan membina karirnya hingga Iqbal dapat pekerjaan yang layak di tanah air. Bahkan kabarnya usai lulus SMA, Iqbal akan didaftarkan sebagai PNS oleh Iwan Bule. Di sisi lain, Iwan Bule melarang dengan tegas pada pihak Persib untuk tidak menyentuh pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Banyaknya bobotoh yang menginginkan Sin untuk jadi pelatih Persib membuat Iwan Bule gerah. Pasalnya Iwan Bule tahu kekuatan bobotoh. Jika bobotoh sudah punya keinginan, pasti akan rusuh. Iwan Bule mengaku ia pun adalah bobotoh dan tahu sifat bobotoh. Tapi untuk yang satu ini jangan diganggu-gugat. Biarkan Sintayong memberikan prestasi pada Indonesia. Saya tahu bobotoh inginkan Coach Sin. Saya pun bobotoh ya. Dan saya tahu kalau bobotoh udah pingin sesuatu pasti maksa. Tapi saya mohon jangan sentuh Coach Sin. Biarkan Coach Sin berjuang di Timnas dan berikan prestasi untuk Indonesia, ujar Iwan Bule. Dari PSIS Semarang, para Panser Biru dan Snack yakni supporter PSIS menyindir bomber andalan mereka Carlos Fortes. Fortes yang sebelumnya dinyatakan pulih dan bisa tampil saat menghadapi Persib Bandung justru tak dibawa ke Bandung oleh pelatih Sergio Alexandre. Fortes dikabarkan sakit radang tenggorokan. Jelas alasan absennya Fortes ini membuat para Panser Biru dan Snack pun meradang dan mencemooh Carlos Fortes dengan berbagai sindiran. Ada yang bilang Fortes kebanyakan minum es tuh. Ada juga yang bilang Fortes makan kulit duren kali ya, dan lain sebagainya. Para supporter PSIS mempertanyakan apakah Fortes masih mau atau tidak main di PSIS. Kalau nggak mau, kenapa nggak dari kemarin-kemarin cabut dan digantikan oleh Paulo Henrique? Lalu apakah absennya Carlos Fortes saat melawan Persib ini keuntungan tersendiri bagi Persib? Mungkin iya, mungkin juga enggak sih. Pasalnya PSIS sudah punya striker baru, yakni Titus Bonai, yang notabene sering membobol gawang Persib. Jadi Persib tetap harus waspada ya pada PSIS. Dari Persik Kediri, kabar mengejutkan dari pelatih Persik Kediri Javier Roca. Roca dikabarkan mengundurkan diri pada Rabu 10 Agustus lalu, bertepatan dengan mundurnya pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert. Lalu kemana Javier Roca akan pergi? Hingga saat ini manajemen Persik Kediri belum memberikan statement resmi soal mundurnya Javier Roca ini. Apakah Roca akan ke Persib gantikan Rene Albert? Atau bahkan tukaran nih, Rene Albert yang ke Persik Kediri, Roca ke Persib? Gimana nih?